Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persepsi. Setelah yang lalu kita sudah membahas tentang sensasi. Nah, persepsi itu apa sih? Persepsi itu adalah proses memilah, mengidentifikasi, dan menyusun potongan-potongan informasi menjadi sebuah pola-pola yang bermakna. Nah, waktu sensasi itu kan mengidentifikasi stimulus yang datang dari luar, lalu memaknai itu apa. Kalau proses persepsi itu adalah proses memaknai pola-pola dari sekumpulan informasi yang berasal dari sensasi itu tadi. Nah, ketika sensasi itu adalah proses-proses yang sifatnya mekanis, kenapa disebut mekanis? Karena yang kerja dalam tanda kutip di situ adalah organ-organ kita ya, organ-organ sensasi, lalu dimasukkan ke dalam memori gitu kan di otak. Nah, persepsi ini adalah proses yang sifatnya aktif. Kenapa yang disebut sebagai sifat yang aktif? Karena proses mempersepsi ini adalah proses memaknai, yang mana kita bisa memaknai sebuah informasi atau sekumpulan informasi itu karena kita sudah memiliki informasi lainnya. Jadi ini kayak proses meramu informasi yang baru kita dapat dengan informasi-informasi lain yang sudah pernah kita miliki. Nah, informasi lain yang sudah pernah kita miliki itu didapat dari mana? Mereka adalah informasi-informasi yang kita dapatkan dari pengalaman, kejadian-kejadian terdahulu, atau didapatkan dari ekspektasi, harapan-harapan terhadap suatu hal, atau didapatkan dari motivasi, keinginan kita, dorongan kita terhadap suatu hal. Nah, gabungan dari semua ini itu adalah hasil dari persepsi. Berikutnya ada perceptual organization. Perceptual organization ini muncul dari teorinya Gestalt yang menganggap bahwa stimulus-stimulus dapat bermakna jika dilihat sebagai sebuah bentuk yang utuh, bukan memproses potongan-potongan dari stimulus itu atau potongan-potongan dari informasi itu. Nah, untuk melakukan persepsi, kita menyatukan, mengumpulkan stimulus-stimulus itu, mengorganisasikannya ke dalam sekumpulan pola, baru bisa kita maknai, gitu kan. Nah, menurut konsep perceptual organization, kecenderungan dari kita itu untuk mengorganisasikan berdasarkan 1. Bentuk, 2. Kedalaman, 3. Motion atau gerakan, dan yang keempat karena perceptual konsistensi. Berikutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persepsi bentuk. Persepsi dalam form perception atau persepsi bentuk itu terdapat beberapa konsep. Bagaimana kita bisa mempersepsi bentuk menjadi suatu yang bermakna. Yang pertama adalah figure ground.
kita bisa mempersepsi stimulus itu bermakna karena memisahkan mana yang menjadi figurnya atau benda-benda yang berdiri sendiri di luar background atau latar belakang, dan ground, yaitu latar belakang yang membuat figurnya itu tadi bisa stand out, bisa berdiri, bisa kita identifikasi. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh paling mudah dan paling sering kita temui untuk menggambarkan konsep ini. Kalian bisa melihat ya, stimulusnya ini berupa warna hitam dan putih, gambar hitam dan putih. Nah, dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian tangkap? Jika kalian menggunakan figurnya adalah yang tengah, di bagian tengah, kita lihat gambar bagian atasnya ya. Jika kita melihat bagian tengahnya ini, maka, nah ini ya, bagian tengah ini ya, maka kita bisa melihat di situ ada vas atau ada seperti kolom gitu ya, tiang. Sedangkan di gambar yang bawah ini, jika kita melihat bagian di kiri dan kanan, nah kiri dan kanan ini, itu adalah groundnya. Kita melihat sebagai groundnya. Apa yang kita lihat? Kita bisa melihat dua wajah yang saling berhadapan. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari figure and ground. Kadang-kadang kita melihat stimulus seperti ini, kalau sudah kita sejak awal melihat groundnya, kadang-kadang agak sulit melihat figurnya itu yang seperti apa. Atau begitu pula sebaliknya, jika kita sejak awal itu sudah melihat figurnya, kita kesulitan melihat groundnya itu apa. Nah, di sini figur dan ground ini bekerja sama sehingga bisa membentuk sebuah benda. Misalnya groundnya itu yang berwarna hitam, lalu ada gambar wajah yang berwarna putih sehingga menyebabkan figurnya ini adalah yang di tengah ini. Itu ya. Kemudian ini ada konsep lain dari persepsi bentuk. Yang pertama ada proximity. Proximity ini adalah kita cenderung untuk mempersepsikan stimulus itu adalah satu, menjadi sebuah kesatuan karena kedekatannya. Nah, di sini kita lihat ada 6 buah garis proximity ini. Nah, kelihatannya kita bisa melihat kalau ada 3 kelompok garis yang bersisian ini. Sebetulnya ada 6, tapi kalau dilihat berdasarkan kedekatannya membuat kita bisa mengelompokkan garis-garis ini menjadi 3 kelompok, gini kan. Nah, ini proximity. Kemudian ada similarity. Similarity ini mengelompokkan stimulus berdasarkan kesamaan bentuknya. Nah, ini bisa sangat jelas yang segitiga. Kalau ini dari 6 bentuk di kelompok similarity ini, kecenderungannya adalah kita melihatnya sebagai kolom-kolom. Jadi dari atas ke bawah gini, bukan melihatnya secara baris dari kiri ke kanan. Karena apa? Ya karena prinsip similarity ini kita cenderung melihat
yang satu bentuk adalah satu kelompok. Jadi segitiga dijadikan satu sama segitiga, lingkaran dengan lingkaran, kemudian segitiga lagi dengan segitiga. Itu prinsip similarity. Kemudian ada prinsip continuity. Continuity ini adalah melihat stimulus menjadi sebuah stimulus yang berkelanjutan, bersambungan. Padahal di gambar continuity ini yang digambar adalah gambar lengkung yang di bawah, kemudian ada gambar lengkung di atas, kemudian ada gambar lengkung di bawah, dan sebagainya, dan seterusnya. Ini ada garis pendek di sini, lalu ada ditambah garis pendek di tengah-tengah lengkungan, dan seterusnya. Nah, tapi kita melihatnya itu adalah sebuah garis panjang yang dilewati oleh sebuah garis berliku-liku di tengah-tengahnya. Nah, padahal kalau dihitung, gambarnya ini adalah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 garis di dalam sini. Tapi kita melihatnya secara utuh menjadi 2 garis yang saling berpotongan. Lalu yang keempat, ada prinsip connectedness. Connectedness ini adalah melihat sebuah kelompok stimulus menjadi bermakna ketika dia ada hubungannya, dihubungkan dengan stimulus lainnya. Nah, ini connectedness gitu ya. Nah, satu lagi dari prinsip grouping adalah closure. Closure ini adalah prinsip di Gestalt juga yang menyatakan bahwa jika ada potongan atau pecahan dari sebuah stimulus, itu kita akan menganggapnya sebuah kesatuan. Seperti dalam gambar closure ini ya. Ada lingkaran hitam, kemudian lingkaran itu seperti dipotong-potong, berjarak seperti ini. Nah, tapi jika kita melihat secara keseluruhan, kita akan melihat apa di sini? Nah, ada gambar sebuah kubus yang didapatkan dari persambungan antara potongan-potongan di dalam lingkaran hitam ini. Ya enggak? Nah, itu dia prinsip dari closure. Sebetulnya ada banyak sekali ya contoh dari prinsip closure ini. Yang paling sederhana pada gambar ini. Kemudian prinsip perceptual organization yang kedua adalah depth, kedalaman. Prinsip kedalaman. Dengan prinsip ini kita bisa menjelaskan atau memaknai stimulus-stimulus visual sebagai stimulus 3 dimensi. Nah, ketika kita bisa memaknai stimulus itu secara 3 dimensi, di situ juga bisa membantu kita untuk mengukur jarak kita dengan stimulus itu, atau jarak stimulus satu dengan stimulus yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas stimulus yang 3 dimensi itu, atau bagaimana kita bisa memperkirakan jarak kita dengan benda itu. Kita bisa memanfaatkan 2 Q ini, monocular Q dan binocular Q. Monocular Q ini adalah informasi-informasi yang didapatkan melalui satu mata.
salah satu dari mata kita. Sedangkan binocular ini adalah informasi-informasi didapatkan dengan menggunakan kedua mata kita. Nah, pada monocular Q, informasi yang didapat itu apa? Informasi yang didapat menggunakan monocular Q adalah stimulus itu terlihat sebagai benda dua dimensi. Kemudian, dengan menggunakan monocular Q juga, kita bisa mengidentifikasi objek yang kita lihat itu bergerak. Tapi kita tidak bisa mengidentifikasi bagaimana pola pergerakannya atau sejauh mana dia bergerak dan sebagainya. Kita cuma bisa mengidentifikasi kalau dia bergerak. Nah, dengan menggunakan binocular Q, kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dari monocular Q. Seperti kita bisa melihat secara utuh benda-benda ini, bisa melihat secara 3 dimensi. Kemudian kita juga bisa memperkirakan jarak kita dengan benda itu atau jarak kedua benda yang kita lihat. Nah, dengan memanfaatkan kedua Q ini, kita bisa menilai tentang jarak, ukuran, dan kedalaman dari yang kita lihat atau stimulus-stimulus visual dengan lebih akurat. Nah, pada gambar ini bisa terlihat ya, bagaimana prinsip kedalaman itu diterapkan. Coba saudara-saudara lihat, gajah digambarkan dengan ukuran yang lebih kecil, padahal kenyataannya ukuran gajah jika dibandingkan dengan rusa tentu saja perbandingannya sangat jauh ya. Ukurannya sangat jauh berbeda, lebih besar gajah. Tapi pada gambar ini gajah digambarkan lebih kecil dibandingkan rusa. Karena apa? Karena gajah berada pada posisi yang lebih jauh. Perspektifnya, gambarnya itu berada dalam posisi yang lebih jauh jika dibandingkan dengan rusa. Berikutnya, prinsip yang ketiga adalah motion perception, yaitu persepsi gerakan. Persepsi visual gerak itu didasarkan pada perubahan posisi relatif terhadap benda lain. Ada dua jenis perubahan posisi. Yang pertama, real movement dan apparent movement. Real movement itu ketika bendanya berpindah, benar-benar berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Sedangkan apparent movement itu ketika bendanya tidak benar-benar bergerak, tapi menimbulkan ilusi bahwa benda itu telah berpindah tempat. Contohnya seperti gambar yang ini. Pada gambar ini, apa yang saudara-saudara lihat? Nah, jika dipandang terus-menerus secara bergantian gitu, terlihat bahwa lingkaran-lingkaran ini bergerak. Nah, contohnya seperti ini ya. Lalu yang terakhir adalah perceptual konstansi. Perceptual konstansi itu mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat benda-benda itu relatif stabil dan tidak berubah meskipun mengubah informasi sensorik. Contohnya The White House.
terlihat seperti White House. Meskipun kita lihat dari dekat, atau dilihat sebagian, atau dilihat pagi, siang, sore, malam, itu sama aja kelihatan White House. Tapi saya belum pernah melihat White House sebenarnya. Tapi mungkin bisa kita contohkan pada benda-benda atau tempat-tempat di sekitar kita. Kecenderungannya kita itu melihat sebuah tempat, rumah, atau benda itu relatif tetap pada tempatnya, tidak berpindah-pindah. Jadi hal ini itu memudahkan kita untuk mengembangkan peta kognitif terhadap benda tersebut. Konsistensi benda ini bisa dilihat dari 3 hal ini. Yang pertama, size constancy, yaitu kesamaan ukuran meskipun dia dilihat dari jarak yang berbeda. Misalnya, kita sudah tahu ya, sepeda motor kita masing-masing itu tingginya berapa, lebarnya berapa, dimensinya berapa lah, kita pokoknya udah tahu. Nah, suatu hari ada saudara yang pinjam motor tersebut, kemudian mau parkir. Nah, parkirnya itu di tempat yang karena parkirannya sudah penuh, jadi cuman sisa satu tempat itu. Kita ngeliatin aja nih dari jauh. Terus dalam hati kita bisa bilang, waduh itu nggak cukup tuh parkiran tuh. Padahal kalau kita menggunakan prinsip depth perception tadi, kalau dari jarak yang berbeda, kalau dari jauh misalnya, kan sebuah benda itu akan terlihat lebih kecil. Tapi kita bisa memperkirakan kalau tempat parkir itu nggak cukup, karena kita ingat dimensi motor kita itu berapa, dan kita bisa memperkirakan kalau di situ itu nggak cukup dengan dimensi motor kita. Nah, itu contohnya dari size constancy. Kemudian shape constancy. Ini adalah tendensi untuk melihat sebuah benda dengan bentuk yang sama meskipun dia diletakkan jauh dari kita, sehingga sudut kemiringannya atau kita melihat sudutnya itu tidak tepat gitu. Nah, di sini contohnya ketika melihat piring itu bentuknya lingkaran. Meskipun kalau diletakkan jauh dari kita, itu terlihatnya seperti oval. Tapi kita tahu kalau piring itu bentuknya lingkaran, bulat. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah color consistency, yaitu kita mempersepsikan atau melabeli sebuah benda itu sebuah warna yang seringkali kita temui. Meskipun ada berbagai macam variasi warna terkait benda itu, tapi kita kalau diberi stimulus kata tentang suatu benda, kita langsung memikirkan benda itu dengan warna tertentu. Nah, di sini contohnya ketika ada stimulus apel, yang kita bayangkan adalah apel warna merah. Tapi kalau saya ya sebagai orang Malang ini, ketika ada apel, maka yang saya bayangkan adalah apel yang dari batu, yang warnanya hijau kekuningan, seperti itu. Atau kita bisa melihat atau mencontohkan hal yang lain. Apa contohnya? Coba diingat-ingat. Nah, ini yang terakhir, visual illusion. Ilusi visual. Ini
biasanya terjadi ketika kita itu gagal menginterpretasikan stimulus-stimulus menjadi sebuah makna yang utuh atau makna yang benar. Bahkan bisa jadi kita mempersepsikan hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, kalau kalian misalnya tahu Fata Morgana, ada air di gurun pasir, atau nggak usahlah jauh-jauh ke gurun pasir. Kalau misalnya lagi pertengahan musim panas, itu kan panas sekali, lalu di jalan raya kadang-kadang terlihat jalannya itu ada airnya. Nah, pernah kan melihat seperti itu? Nah, ilusi visual ini itu mengindikasikan kalau kalau kita cuma memanfaatkan salah satu atau panca indera kita itu tidak lengkap, menggunakan salah satu saja, misalnya visual saja atau pendengaran saja, itu seringkali membuat kesalahan-kesalahan interpretasi. Contohnya seperti ini. Ya. Dari garis A dan garis B, ini mana yang lebih panjang? Nah, bentuk atau arah dari dua garis cabang ini yang di ujung, baik garis A dan B, itu mempengaruhi persepsi kita tentang mana yang lebih panjang. Pada garis A, karena cabangnya mengarah keluar, jadinya dia bisa dipersepsikan bahwa garisnya lebih panjang dibandingkan garis B yang arah cabangnya mengarah ke dalam. Padahal kenyataannya dua garis ini sama panjangnya. Lalu contoh yang kedua ini, segitiga ini, gambar segitiga ini terlihat seperti 3 dimensi. Jadi gambar ini 2 dimensi atau 3 dimensi? Nah, kelihatannya ini ada segitiganya saling bersambung ya. Tidak jelas mana yang di bagian atas gitu kan. Lalu ini gambar yang ketiga. Mana gambar makhluk ini yang lebih besar? Yang di belakang atau yang di depan? Nah, kalau menurut stimulus persepsi kedalaman tadi ya, semakin jauh pasti akan dipersepsikan lebih kecil dibandingkan yang lebih dekat dengan kita kan. Tapi kenapa ini bisa terbalik? Nah, ini karena penggambaran komposisinya yang berbeda. Kemudian ini yang terakhir. Saudara-saudara bisa lihat ya, ini adalah gambar dua garis yang beriringan di kiri dan kanan. Lalu ada garis-garis melintang yang menghubungkan kedua garis vertikal ini. Nah, jika dibandingkan, maka garis mana yang lebih panjang? Garis kuning mana yang lebih panjang? Yang jauh di sana atau yang lebih dekat dengan kita? Nah, ini menggabungkan prinsip dari gambar pertama dengan gambar yang ketiga tadi kan. Padahal kedua garis ini sama panjang. Tapi jika digambarkan seperti ini, terlihat garis yang di belakang itu lebih panjang dibandingkan garis yang di depan.
Nah, sebetulnya banyak sekali ya ilusi-ilusi optik lainnya. Kalian pasti sudah pernah menemukannya. Nah, mana yang paling berkesan buat kalian? Baiklah, terima kasih.